Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Alhamdulillah, sampai edisi kali ini kita sudah membahas banyak hal ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan menapaki jalan Kodim. Kali ini saya coba lebih mengkonkretkan lagi ya, tentang menapaki jalan Kodim itu. Jadi saya mencoba untuk mengupas sebuah tema, yaitu sistem Kodim ya. Jadi apapun itu selalu harus ada sistem ya. Termasuk di menapaki jalan Kodim itu juga pasti ada sebuah sistem ya, yang mana ketika kita mengikuti sistem itu maka kita tidak akan terpeleset ya dalam menapaki jalan Kodim itu. Sistem yang pertama dan yang paling utama yaitu adalah bahwa yang namanya Kodim ya, alam Kodim itu kan ya seperti yang di tema-tema sebelumnya kita sudah pahami bahwa itu adalah sebuah alam yang tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi ya. Dan tujuan kita menapaki jalan Kodim itu adalah dalam rangka kita menuju kepada yang Maha Kodim ya. Jadi jalan Kodim itu pun sebenarnya adalah jalan biasa kita sebut sebagai jalan rohani ya. Jadi menapaki jalan rohani berarti kita menuju kepada Sang Maha Rohani, karena sejatinya kita ini adalah ruh ya. Nah, untuk melakukan perjalanan rohani maka kita harus masuk ke dalam rohani kita, dan rohani kita itulah yang selanjutnya yang kemudian mengadakan perjalanan rohani ya. Jadi walaupun fisik kita di dunia tetap beraktivitas seperti biasa ya, melakukan aktivitas kesehariannya, tetapi sejatinya rohani kita pun sedang melakukan perjalanan menuju kepada Sang Maha Rohani ya. Jadi itulah yang disebut sebagai multiverse paralel ya. Jadi badan jasmani kita yang masih di dunia, di satu sisi karena kita sudah bisa mengaktifasi rohani kita, maka rohani kita pun sedang melaksanakan melakukan perjalanan menuju kepada Sang Maha Rohani ya. Jadi dia paralel ya. Jadi di tema-tema sebelumnya kan kita sudah berapa kali menegaskan bahwa yang namanya alam Kodim ya, atau bisa paling umum disebut sebagai alam akhirat, itu bukan sesuatu yang terjadi setelah dunia ini berakhir ya, tetapi kita harus menggapai alam itu ketika kita masih hidup ya. Itu karena dia sifatnya multiverse ya, paralel multiverse ya. Saya selalu menggambarkan dengan mengambil analogi titik dengan garis ya. Jadi kehidupan kita di dunia itu adalah titik, dan alam akhirat, alam Kodim itu adalah garis. Garis itu meliputi titik itu tadi. Makanya ketika kita bisa masuk ke alam Kodim itu, maka kita bisa menjalannya secara bersamaan gitu. Ya, ada sebuah sistem yang harus kita pahami ya di alam Kodim itu. Ini pun sebenarnya sudah saya bahas di tema-tema sebelumnya ya, tetapi saya mempertegas di edisi kali ini ya, bahwa di situ ada sebuah sistem di mana segala hal itu sifatnya terpimpin ya. Jadi
kalau secara hierarki kan seperti ini, secara hierarki bahwa ada Sang Maha Kodim, kemudian alam Kodim, ya, baru kemudian kan alam baharu ya. Kodim itu lawannya baharu, ya. Nah, jadi selalu segala sesuatunya itu harus terpimpin, ya, harus tersistem. Nah, makanya dari alam Maha Kodim, ya, Maha Ruhani atau Allah itu pasti selalu menurunkan yang namanya utusan, ya, utusan Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah inilah yang kemudian mewujud dalam alam baharu yang bisa kita indrai gitu. Nah, jadi yang saya maksudkan dengan sistem itu adalah kita harus mengacu kepada hierarki itu tadi. Sang Maha Kodim, kemudian pembawa utusannya, ya, kemudian yang membawa sifat Kodim itu, ya, di alam baharu, ya. Kalau dalam ayat Qur'annya itu bahasanya seperti ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, itu adalah sistem, ya. Nah, dan ini berlaku di semua agama samawi, ya. Itu kalau dalam Kristen kan biasa disebut konsep Trinitas. Ya, jadi sebenarnya itu semua berlaku di semua agama, ya, mau agama samawi atau agama apapun, yang penting dia membahas tentang alam kodim itu pasti selalu begitu, ya. Termasuk ya dalam filsafat hermeneutika pun selalu mengacunya di situ, bahwa ada sebuah alam yang tidak terbatas, kemudian untuk menyampaikan apa yang ada di situ ada namanya Hermes. Hermes ini kan perantara, ya, antara alam makna, ya, kemudian turun ke alam teks, baru kemudian di alam penafsiran gitu. Nah, jadi harus selalu ada itu Rasulullah. Makanya yang namanya rasul atau utusan itu harus dan niscaya ada di setiap zaman, karena itu adalah sebuah sistem, ya. Itu adalah sistem, itu adalah sebuah konsep yang kita sebut sebagai konsep kerasulan gitu, ya. Nah, kalau tidak melewati itu, ya, maka yakin tidak bakalan bisa sampai kepada Maha Kodim tadi. Dan sistem ini kan dia sifatnya top down, ya. Jadi bukan inisiatif dari manusia yang menerka-nerka, menafsir-nafsir, tidak bisa seperti itu, ya. Kalau dibilang bahwa kok otoriter banget gitu, lah emang seperti itu. Yang namanya mutlak itu harus begitu, itu berlaku yang namanya otoriter, ya, kemutlakan gitu. Tapi bukan otoriter yang kita pahami secara politis, ya, bukan. Ini berbeda, ya, konteksnya berbeda. Jadi alam kemutlakan itu adalah adaptasinya pun harus mutlak. Makanya dalam di ayat-ayat Quran ataupun di hadis-hadis Nabi ada yang disebut sebagai sami'na wa ta'na. Sebenarnya konsep sami'na wa ta'na itu adalah tentang sistem kodim yang saya bahas saat ini gitu. Karena di situ harus tunduk, patuh, dan terpimpin, ya, terbimbing. Tidak bisa meleset dari itu. Itu yang disebut sebagai adaptasi dalam melakukan perjalanan atau menapaki jalan kodim, ya. Yang namanya menuju kepada kemutlakan, maka adaptasinya pun harus mutlak. Disitulah berlaku sami'na wa ta'na. Makanya jangan heran kalau dalam tradisi-tradisi toreka, tasawuf, ya, yang namanya konsep berguru itu kan sangat-sangat, ya, ketat, ya. Nah, karena itu tadi, ya, dalam ini adalah sebuah sistem untuk menapaki jalan kodim itu, ya. Jadi ini yang pertama dan paling utama harus kita pahami gitu,
Jadi ada sami'na wa ta'na gitu, tunduk, patuh dan terpimpin. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar gitu. Ini adaptasi kemutlakan. Ini aja dulu, nanti kita bahas lebih jauh lagi ya tentang sistem di alam kodim ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.